Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Sholatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang masalah fikih ubudiyah yang berhubungan tentang toharoh. Dari penggalan ayat yang telah saya sampaikan, kurang lebih seperti ini. Jadi barang siapa yang diharapkan oleh Tuhan, diharapkan oleh Allah, atau ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang baik, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan kepahaman terkait tentang masalah ilmu agama. Itu penggalan-penggalan ayat yang termuat dalam kitab-kitab fikih maupun yang lainnya. Jadi kalau kita membahas tentang masalah fikih, di dalam fikih yang paling dasar, yaitu fikih takrib maupun fathul qorib, itu di bab pertama itu membahas tentang toharoh. Jadi fikih di bab pertama itu membahas tentang toharoh. Nah, di dalam bab toharoh yang disinggung pertama kali adalah terkait tentang air. Kurang lebih redaksinya seperti ini. Al-miyahu allati yajuzu biha allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Jadi pembagian air yang diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama adalah ma'us sama. Ma'us sama di sini ada sebagian yang mensyarai nazala minas sama, atau sering disebut dengan al-matar, yaitu air yang turun dari langit atau yang disebut dengan air hujan. Yang kedua adalah ma'ul ardi aina ba'a minal ardi. Jadi air hujan, air yang nyumber dari bumi atau yang disebut dengan air sumberan, air yang terus air laut, terus air kalau bahasa di dalam bahasa kitab
makna kitab nak ngarani banyu udan wuh, atau lebih tepatnya diterjemahkan sebagai air embun. Lalu air sumur, lalu ma'un nahri, air bengawan, lalu yang terakhir adalah air es atau air salju. Pema'ul berarti air es atau air salju. Lalu dari 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci itu diklasifikasikan lagi atau dibagi lagi menjadi 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah air yang suci terus mensucikan dan tidak dihukumi makruh atau biasa yang disebut dengan air mutlak. Lalu yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi dihukumi makruh untuk digunakan. Kalau di bahasa kitabnya ma'ul musammas. Ma'ul musammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Itu air musammas. Terus ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya adalah air kopi, air teh, itu suci tapi tidak mensucikan. Lalu yang terakhir adalah air yang najis. Air yang najis. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwasanya air itu suci lalu mensucikan atau disebut dengan air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang tidak akan berubah penyebutannya, air yang tidak akan mengalami perubahan dalam penyebutan atau ya air mutlak. Air yang tidak sampai berubah nama air tersebut. Semisal banyu air tawar, air putih. Air putih ini ketika dituangkan ke gelas
maka air tersebut tidak akan dinamai dengan air teh ataupun air kopi, tetapi tetap dinamai dengan air putih yang tertuang di dalam gelas. Begitupun yang lainnya, seperti halnya dituangkan di bak mandi atau apapun, tetap dinamakan air putih yang tertuang di bak mandi. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi pemirsa yang mungkin menonton video ini atau tidak sengaja untuk menonton video ini, pesan saya adalah ketika kita menjadi pribadi muslim yang dikatakan memang benar-benar muslim, kita harus mengetahui mengenai lebih-lebih mengenai hukum Islam atau hukum-hukum fikih, karena saya rasa sangat penting sekali ya untuk membahas tentang fikih ubudiyah, karena secara sadar maupun tidak sadar kita dalam hidup, dimulai dari kita tidur sampai kita bangun dan tidur lagi, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya bahasan fikih. Saya kira cukup sampai di situ, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.